bahwasannya Allah telah mengiringi jejak langkah mereka para nabi-nabi dari Bani Israil dengan Nabi Isa putranya Maryam. Tapi tentunya Nabi Isa tersendiri musaddiqan lima baina yadayhi. Nabi Isa tetap membenarkan dan meyakini atas kitab-kitab yang ada di hadapannya dan sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Naon? Nabi Naon? Musa. Ayah Bang Musa. Ya. Mana? Jadi kitab Taurat anu diturunkan ke Nabi Musa sebelum Nabi Isa tetap diyakini kebenarannya oleh Nabi Isa, tidak dinafikan. Kenapa? Karena kitab Taurat pun adalah merupakan kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, merupakan wahyu yang diberikan kepada seorang nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, setelah demikian wa atainahu, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan memberikan kepada Kanjeng Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Di mana di dalam kitab Injil terkandung huda. Pertama, di dalam kitab Injil itu ada sebuah petunjuk daripada kesesatan-kesesatan bagi mereka yang menganut kitab Injil dan mengamalkan kitab Injil, tidak akan pernah sesat dalam kehidupannya. Itu tentunya Injil asli. Injil asli, bukan Injil yang sudah disalin sedemikian rupa menjadi beberapa nama. Aya Injil naon? Barnabas. Aya Injil naon? Yohanes. Bahkan di dalam Injil sendiri itu dikatakan bahwasannya akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad sebagai penutup para nabi. Itu di dalam Injil dicantumkan demikian. Maka mereka orang-orang penganut Injil tidak berani mengemukakan tentang apa yang terkandung di dalam Injil tersebut secara jelas kebenarannya yang mengatakan tentang kelahiran baginda Nabi. Dalam ayeuna dicaritakeun kumaranehna ka umatna, pasti mereka penganut Injil yang sesungguhnya akan berbondong-bondong lari kepada Islam. Jadi Nabi itu geus dicarios. Itu diantara. Jadi di dalam kitab Injil terkandung huda, sebuah petunjuk. Maka di zaman itu bagi siapapun yang memegang kitab Injil, yang mengamalkan Injil, tidak akan pernah tersesat. Tentu ada dalam petunjuk dan bimbingan Allah, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Injil wa nurun, ada penjelasan tentang hukum-hukum yang harus diberlakukan. Tapi sekali lagi, sekalipun di dalam Injil ada petunjuk, ada penjelasan tentang hukum, Nabi Isa tetap wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Ya.
Nabi Isa tetap membenarkan kitab Taurat. Dan bahkan termasuk Injil pun tidak dinafikan ketika Al-Quran turun. Al-Quran turun tidak dinafikan, tetap Injil itu adalah merupakan bagian kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Cuman hanya Al-Quran diturunkan itu menyempurnakan seluruh hukum-hukum yang terdahulu disempurnakan oleh Al-Quran. Maka Injil, Taurat, Zabur itu sudah diamandemen. Bukannya berarti tidak pernah berlaku pada zamannya dan pada masanya, dan sekarang adalah tinggal diyakininya saja, bukan untuk diamalkan. Sekarang kita hanya bisa atau dibenarkan untuk mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan bagian, atau Al-Quran adalah merupakan kitab suci umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Taurat, Allah di samping karena di sana terkandung hukum, juga terkandung petunjuk, juga wa mau'idhah, petunjuk, wa mau'idhah, pitutur bagi siapa? Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di zaman Kanjeng Nabi Isa, zaman nuturkeun Injil akan menjadi orang takwa. Di zaman Kanjeng Nabi Musa yang mengikuti kitab Taurat akan menjadi orang yang takwa. Begitu pula di zaman Kanjeng Nabi yang mengikuti Al-Quran akan menjadi orang takwa. Karena Al-Quran, Injil, dan Taurat sama-sama kitab yang diturunkan oleh Allah, di mana Allah menurunkan kitab itu adalah merupakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yang harus dan wajib diikuti seluruh aturan dan peraturan yang tercantum dan termaktub di dalamnya. Tinggal kembali kepada kita. Sudah berapa persen kita mengamalkan Al-Quran sebagai umat baginda Nabi? Sudah berapa persen, dan di dalam aspek apa kita mengamalkan Al-Quran? Ya, tinggal tanyakan diri orang. So, dina aspek naon Quran anu geus akur di Al-Quran? Ibadah. So, orang teliti saja. Sholat nusok dilakukan kurang, geus akur encan, lamun geus akur. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lamun sholat nanti sebenar, maka sholat akan menjadi perisai daripada fahsya dan munkar. Nges, tina ladang sholat kurang kajaga tina fahsya jeung munkar. Encan. Berarti sholat kurang masih perlu dibenahi. Sholat kurang masih perlu dibenahi. Kedua, inna sholata lidzikri. Sholat itu adalah salah satu ibadah media untuk kita bermediasi dengan Allah agar kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sok bersolat ingat ka Gusti Allah. Insyaallah. Oh, sok tara. Lamun keur salat, oh sok ingat ka Gusti Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Cik aing ieu salat geuning ceulik. Mari Pak. Da lain keur maca ayat naon? Lain keur maca ayat adab. Ini Allahu Akbar kabira nu kuduna ngagungkeun kakawasaan Allah geuning ieu mah geuning ngingsreut.
Ay tanya pala kasi ng kancan. Ay kabayan sa mati. Ke Anda wahai para santri, santrian dan ayah, silahkan Anda menangis sepuas mungkin. Habiskan air matamu, tapi dengan catatan tong yang balik. Sok cari matong, sok cari beakeun cai mata. Tapi syarat ulah minta balik. Sabab tangisanmu akan jadi sejarah dalam kehidupanmu di dalam berpetualang mencari ilmu. Masya Allah. Jangan dikira tangisanmu, air matamu akan jadi saksi kelak di akhirat nanti bahwa kau pernah berjuang bertahan di lembaga suci di benteng terakhir yaitu pesantren surga. Nah, takdir. Sok bicara ring sok. Dan ngaca bari cerita teh. Atau lamun cerik bari ngaca karena kaca cermin. Gerakan. Ku menangis membayangkan pada ibu. Jadi saya kepada para siswa-siswi santriin santriat yang baru, silahkan Anda menangis sepuas mungkin. Silahkan Anda merintih-rintih sampai ke kaleho bijil. Sok. Tapi syarat tong minta balik. Kenapa? Sekali lagi saya ingatkan bahwa tangisanmu, tetesan air matamu akan jadi saksi dan kenangan kelak di masa yang akan datang. Masya Allah. Batur pas sibuk ngapal ke lima pikiran baik kan ada. Sabab lamun cerik-cerik acan kacida. Seakan-akan kau merasa nyaman dibuang dari rumah. Jadi Anda itu adalah orang buangan. Tapi dibuangnya Anda bukan berarti orang tua tidak kasihan dan tidak sayang. Justru itu adalah merupakan ekspresi kasih sayang orang tuamu dengan benar dititipkan Anda di lembaga pesantren. Karena apa? Karena kesuksesan di masa yang akan datang itu menjadi harapan dan kebanggaan kedua orang tua. Aina corik isukarno. Assalamualaikum. Cium tangan kan jadi bapana, cium tangan kan jadi indungna. Bari geus kitu teh Pak, punten hidungna kirang saya. Eta geus bisa ngabenerkeun wudu ka kolot. Bapak, yeuh kalimah thayyibah teh la maujuda illallah, yang terjadi kepada kita semua tidak akan pernah lepas dari ketentuan Allah. Sing sadar Pak, menang rezeki teh menang rezeki, ayeuna menang duit teh menang duit, ketentuan Allah. Nyeramahan ayeuna ka bapak. Alhamdulillah, cek bapakna teh ladang ceurik anak aing. Adunya. Gitu. Jadi merintihnya kalian, menangisnya kalian, isak tangisnya kalian di pesantren adalah merupakan catatan sejarah yang tidak akan bisa terlupakan, dan itu kenangan terindah bagi para pemula yang masuk pesantren. Si Paujan mah cerita ke sepeda lain cerita luhur. Batu cerik yang mah ngembel. Fauzan. Dan sababnya bisa dikedu cari tapi kan kaki si Fauzan. Padahal baru toke manehna kitu, menang 2 bulan tuh si Fauzan. Lamun dikumpulkan cai mata si Fauzan saya dari maya. Jadi itu aneh. Nu anyar datang ke pesantren jadi keun bae. Itu. Sugan si Jani ayeuna bisa kitu sok ka batur, dewek lagi. Jadi tong ngerakeun nek cerik mah ulah ngerakeun ku babaturan ngan lamun bisa cerikna bari ngaca.
Ingat, kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia-manusia pilihan. Orang yang hadir di pesantren adalah manusia-manusia pilihan. Amin. Kudu bangga dengan menjadi orang-orang pilihan yang dititipkan di lembaga pesantren. Orang lain belum tentu. So, ya, muntah pesantren marah nih ayeuna keur haji. Boleh. Hah? Foto. Malam. FF mabar mamring ayah si paling mah singkatan mabar teh lain main bareng madang bareng Jangan ayam. etas ngaji taklim ulah subuh deui dahar sa Ambil gambar. nyium ku tiluan pohon deui kana taklim. Nah, baik. Jadi sekali lagi, siapapun di generasinya ketika mengikuti petunjuk Allah, maka konsekuensinya akan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada manusia yang mampu mengikuti petunjuk Allah melalui kitab-kitabnya adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi kata kuncinya, kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, ikuti aturan Allah Subhanahu